Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ahmad Masuri selaku Direktur Utama PT Asuransi Takaful Umum, yang terhormat Bapak Ihrom Bayu Aji selaku Direktur Teknik PT Asuransi Takaful Umum, yang terhormat Ibu Melda Maisaroh selaku Direktur Kepatuhan PT Asuransi Takaful Umum, yang terhormat Bapak Ibu Group Head, Departemen Head dan semua insan Takaful yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrah dan iradah Allah lah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama bersilaturahmi sekaligus menimba ilmu dalam FMS, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita diakui oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai salah satu umat yang bersama-sama memperjuangkan syariahnya, khususnya di dalam memperjuangkan ekonomi syariah. Untuk FMS kali kita akan membicarakan terkait reasuransi atau retakaful dengan materi yang lebih khusus, yaitu reinsurance commission atau ujur retakaful. Nah, pemaparan materi kali ini akan dilakukan oleh Bapak Darojat Yogi Chandra selaku underwriting dan retakaful group head. Nah, sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama berdoa agar aktivitas kita bisa selalu diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Ihsan Hadi Permana. Untuk waktu kami persilakan Bapak Hadi. Ya, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya Bapak Ibu, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana lazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana lati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah dalam diri kami agama kami yang merupakan pangkal segala urusan kami. Perbaikilah pula pada kehidupan akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali nanti. Dan jadikanlah kehidupan itu sebagai penambah kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian sebagai tempat kami beristirahat dari segala keburukan. Ya, Pak Widi, doanya sampai sini. Soalnya di TAP sampai sini doang. Ya, saya kembalikan ke Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hadi atas pemaparan doanya. Sebelum presentasi Bapak Ibu sekalian, mohon untuk on cam sebagai ya ini. Ya, untuk selanjutnya memasuki acara inti atau pemaparan materi oleh Bapak Yogi, dan sekaligus nanti akan dilanjutkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk waktu kami persilakan Pak Yogi. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur
Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul acara FMS pagi ini. Salawat dan salam juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Pada kesempatan ini bagian dari sesi berdasar di asuransi ya, sesi yang ketiga. Sebelumnya kita sudah kait dengan dasar-dasar atau pengantar asuransi dan juga asuransi syariah. Nah, untuk materi kali ini kita akan bicara dengan reasuransi, terkait dengan reasuransi. Nah, reasuransi ini penting dalam bisnis nasional dari perusahaan asuransi itu sendiri. Oke, saya coba share screen. Sudah Pak Yogi? Oh, sudah sama Pak Romi ya? Iya, siap Pak Yogi. Silakan Pak Romi. Belum muncul ya? Apa sudah ya? Sudah kelihatan? Saya sih sudah Pak. Sudah. Oh, saya ngelihatnya kecil. Sebentar, saya change. Next, jadi judul kali ini ya, kita bicara reinsurance, tentang pengantar reasuransi. Nah, kita perbedaan antara reinsurance commission dengan ujroh retakaful. Jadi secara umum mirip, tapi akunnya nanti. Jadi pada kesempatan ini kita akan bicara tentang reasuransi, meliputi definisi dan fungsi dari reasuransi atau retakaful, terus terminologi, istilah-istilah yang biasa dipakai dalam reasuransi atau di perjanjian reasuransi, tapi tidak semuanya, mungkin hanya beberapa. Terus metode-metode reasuransi yang ada dalam common practice, untuk bentuk reasuransinya. Jadi reasuransinya itu bentuknya seperti apa saja. Dari reasuransi treaty, terus kita akan bahas reinsurance ujroh retakaful, dan terakhir mungkin kita akan diskusi juga terkait dengan ujroh dari retakaful terkait dengan treaty-nya takaful ya. Jadi kita akan sampaikan sebagai dasar bagi teman nanti pada saat menghitung biaya akuisisi, dan kita mau di level net margin di berapa gitu ya. Oke, next Pak. Sebentar Pak, barusan ada info katanya slide-nya kecil atau ada nggak kelihatan. Oh oke, saya coba share dari sini. Ini udah muncul. Udah bisa sih Pak. Udah bisa. Udah bisa. Oke. Mas Willy bisa ya Mas? Oke, next. Udah bisa. Oke, baik. Definisi reasuransi ya, secara umum atau retakaful secara umum itu adalah asuransi yang diasuransikan kembali. Jadi kalau perusahaan asuransi itu menerima bisnis penutupan asuransi secara direct ya dari peserta atau dari tanggung, nah untuk reasuransi itu perusahaan asuransi mengasuransikan kembali kepada perusahaan asuransi lain atau kepada perusahaan. Jadi biasanya kita menyebutnya reasuransi itu sebagai indirect business. Perusahaan asuransi untuk penerbitan polis kita menyebutnya sebagai direct business. Tadi ya kalau di definisinya perjanjian antara seeding company ini adalah penanggung atau perusahaan asuransi, atau kalau di syariah ya punya takaful operator.
dan penanggung ulang atau reasuradur atau reinsurer atau retakaful operator, di mana penanggung atau seeding company ini menyetujui atau melimpahkan seluruh risiko atau sebagian risiko yang telah accept ya, kepada penanggung ulang. Nah, di sini penanggung ulang atas dasar penerimaan premi atau kontribusi dari seeding company ya, atau penanggung, maka dia berjanji untuk kerugian yang terjadi. Tentu hal ini adalah berdasarkan syarat-syarat telah disepakati. Jadi ini lebih ke definisi asuransinya untuk reasuransi. Tapi secara umum bisa dikatakan bahwa reasuransi adalah asuransi yang diasuransikan kembali. Oke, next. Apa sih fungsi dari reasuransi? Fungsi reasuransi yang retakaful itu pertama adalah meningkatkan kapasitas akseptasi. Dikatakan meningkatkan kapasitas akseptasi ya, dalam peraturan di OJK, batas maksimum retensi sendiri perusahaan asuransi itu adalah 10% dari modal. Katakan misalkan modal sendirinya takaful itu adalah 10 miliar, maka secara aturan maksimum risiko yang bisa di-cover oleh takaful adalah 10 miliar. Di reasuransi maka ya hanya sebesar itu. Nah, bahkan untuk underlying atau net retensinya dari takaful itu hanya 1 miliar gitu. Takaful hanya mengandalkan net retensi, maka hanya risiko-risiko sampai dengan 1 miliar yang bisa ditutup. Nah, dengan adanya dukungan reasuransi, maka kapasitas dari perusahaan asuransi itu, karena apa? Biasanya perusahaan reasuransi itu jauh lebih besar secara modal di store atau modal sendiri. Jadi makanya kita risiko-risiko yang besar, ada yang puluhan miliar, ratusan miliar, triliun. Misalkan di Telkom ya, kita ikut partisipasi, itu kayak 32 triliun, limit of liability-nya itu 500 miliar, kita bisa ikut karena ada dukungan dari reasuransi. Terus yang kedua adalah stabilisasi kondisi keuangan perusahaan asuransi. Asuransi kan mengelola risiko. Ya, pada saat mengelola risiko ini kita belum tahu ya potensial loss atau loss yang akan terjadi. Nah, di sini dengan adanya dukungan reasuransi, maka stabilitas kondisi keuangan perusahaan itu bisa dicegah. Karena apa? Karena kita tidak tahu klaim itu baik dari sisi frekuensi maupun severity atau besarannya itu. Dengan adanya dukungan reasuransi ini, maka risk-risk yang itu kalau terjadi klaim, maka akan ditanggung bersama dengan perusahaan asuransi. Sehingga kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih stabil. Ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri untuk ekspansi bisnis. Nah, salah satu juga pada saat kita mau meng-create produk baru adalah dengan reasuransi. Pada saat kita mau menggarap baru, di mana kita belum punya pengalaman, maka dukungan reasuransi itu menjadi sangat penting. Sehingga kita percaya diri. Mungkin beberapa reasuransi terhadap risiko atau produk yang akan kita create gitu ya. Sehingga kita lebih percaya diri. Di samping itu, karena ini produk baru, kita belum tahu secara mungkin ke depan loss record-nya seperti apa. Dengan adanya dukungan reasuransi ini, kita lebih percaya diri, confidence untuk menggarap bisnis baru atau kita ke bisnis baru. Yang keempat adalah proteksi risiko katastrofe. Risiko katastrofe itu umumnya terkait dengan bencana alam, misalkan gempa bumi, banjir. Itu kalau terjadi dampaknya luar biasa. Ya, mungkin kita nutup tadi sepeda motor ya, atau mungkin mobil gitu, kendaraan yang harganya katakan 200 juta. Tapi kalau misalkan kemarin terjadi kejadian banjir di Jabodetabek, itu ada puluhan ribu unit yang tenggelam gitu ya. Kalau ada 1000 unit aja dengan harga 200 juta, ya kemungkinan potensi loss-nya itu sangat-sangat besar ya, sampai dengan 20 miliar. Nah, dengan adanya dukungan reasuransi khususnya untuk proteksi risiko katastrofe, maka klaim yang menjadi retensi sendiri dari perusahaan asuransi apabila terjadi risiko katastrofe itu menjadi terkendali ya.
Jadi ini secara langsung tadi juga mengamankan kondisi keuangan dari perusahaan asuransi. Trading of risk. Kalau asuransi itu adalah mekanisme transfer atau risk transfer mechanism, atau kalau di syariah kita sebutnya adalah risk sharing, maka untuk reasuransi of risk. Kenapa dikatakan spreading of risk? Karena perusahaan asuransi bisa mensesikan sebagian atau bahkan kepada perusahaan reasuransi. Jadi kalau kita mensesikan seluruh risiko perusahaan reasuransi, itu istilahnya kita menyebutnya sebagai fronting. Gitu. Jadi mungkin ya, kita hanya menahan retensi kecil lah, bisa 0, sekian persen gitu ya, sisanya 99 lebih persen itu akan di backup oleh reasuransi. Nah, ini adalah fungsi dari reasuransi. Jadi secara umum reasuransi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional, terutama terkait dengan aplikasi dari risiko. Oke, next. Beberapa terminologi yang sering dipakai di istilah perjanjian reasuransi atau pada saat kita offering ya ke reasuransi. Pertama adalah seeding company atau perusahaan atau penanggung, atau di syariah kita menyebutnya takaful operator, yaitu perusahaan asuransi yang menutup asuransi langsung dari tertanggung atau peserta yang menempatkan bisnis reasuransinya kepada penanggung. Terus ada penanggung ulang atau reasuradur atau retakaful operator lain atau perusahaan reasuransi yang menerima bisnis reasuransi dari penanggung seeding company atau takaful operator. Ya. Di sini kenapa perusahaan asuransi lain itu boleh underwrite bisnis reasuransi? Memang di OJK itu diperkenankan. Ya. Jadi perusahaan asuransi itu selain sebagai penerbit polis direct, dia juga bisa sebagai penanggung ulang bagi perusahaan. Nah, di sini penanggung ulang ini bukan asuransi, tapi adalah inward business atau inward public. Terus berikutnya adalah retensi sendiri atau on retention. On retention itu nanti ada gross, ada net. Tapi secara umum, on retention itu adalah bagian dari risiko yang ditahan sendiri oleh perusahaan asuransi, seeding company, atau takaful operator, atau bagian dari risiko yang tidak dirahasiakan. Ini namanya retensi sendiri, berarti risiko yang ditahan sendiri oleh perusahaan asuransi atau takaful operator. Yang dimaksud dengan gross retention, di sini adalah retensi sendiri yang masih diproteksi ya, dengan bisnis reasuransi, tetapi secara non proporsional atau excess of loss. Jadi misalkan tadi ya di treaty retensi takaful 5 miliar misalkan untuk general accident. Nah di situ kita excess of loss sehingga net retensi kita atau underlying retensi itu hanya 1 miliar. Sedangkan atau kita biasa menyebutnya sebagai UR itu adalah net retensi tidak diproteksi program reasuransi. Jadi ini adalah ultimate net retention. Nah, di sini biasanya perusahaan asuransi itu akan menjaga nilai UR ini di level berapa ya. Confidence itu tergantung dari bisnis dan modal tentunya ya. Oke, next. Berikutnya adalah treaty limit. Reasuransi khususnya yang ada perjanjian ya, treaty itu selalu ada apa itu batasan nilai risiko yang dapat disesikan dalam perjanjian reasuransi. Ini adalah nilai atau kita bisa menyebutnya kapasitas gitu ya. Itulah di treaty limit. Terus ada nah, line itu adalah jumlah kapasitas dalam surplus treaty. Nah, apa itu surplus? Bahas gitu ya. Nah, satu line itu sama dengan treaty limit quota. Jadi kalau ada program quota share, nah apa itu program quota share nanti kita bahas. Tapi di sini istilah line ini adalah satu line sama dengan treaty limit quota share. Oh, satu line itu sama dengan on retention. On retention. Jadi bukan UR ya, tapi gross retention. Terus ada istilah retrosesi.
Retrosesi apa sih? Jadi reasuransi yang diasuransikan kembali pada perusahaan asuransi lain atau perusahaan reasuransi. Nah, apakah boleh perusahaan mengunderwrite bisnis retrosesi ini, misalkan takaful ditawarin, itu boleh, kapasitasnya hanya sebatas underlying retention gitu ya. Jadi biasanya di treaty kita itu selalu mengecualikan bisnis retrosesi. Ini terkait dengan terminologi di reasuransi atau retakaful. Nanti jika ada pertanyaan bisa di chat, nanti kita bahas pembahasan. Oke, next. Nah, bagaimana sih ya metode reasuransi atau retakaful? Jadi metode reasuransi atau retakaful itu secara umum ada 4 ya. Ada treaty, fakultatif, dan pool atau konsorsium. Kita bahas yang pertama. Treaty ini adalah perjanjian tertulis antara seeding company atau takaful operator, asuradur atau retakaful operator, di mana seeding company otomatis menseskan penutupan asuransinya kepada reasuradur dalam satu periode tertentu, umumnya 1 tahun. Dan reasuradur secara otomatis menerima tanpa negosiasi. Jadi perusahaan asuransi itu mensesikan, perusahaan reasuransi itu menerima secara otomatis. Persyaratan dan ketentuan treaty. Nah, persyaratan dan ketentuan treaty ini biasanya dilakukan pada saat negosiasi ya. Biasanya sebelum perjanjian reasuransi efektif, rata-rata di 1 Januari ya, kebetulan takaful di 1 Januari. Nah, itu biasanya di bulan November, Desember kita melakukan negosiasi terkait treaty ini ya untuk tahun berikutnya. Yang kedua adalah fakultatif. Kalau treaty tadi adalah otomatis, ya, perusahaan asuransi harus sesi, perusahaan reasuransi itu wajib menerima sesi, maka di fakultatif ini perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi itu bebas menentukan pilihan apakah mau mereasuransikan atau sesi. Jadi fakultatif itu adalah perjanjian reasuransi di mana masing-masing seeding company atau takaful operator atau penanggung ulang atau retakaful operator ini sama mempunyai kebebasan. Seeding bebas untuk mensesikan risiko, reasuradur bebas untuk menerima atau menolak risiko yang ditawarkan. Nah, di sini case by case atau satu-satu. Jadi kalau ada penutupan, oh ini ada penutupan public tech, baja yang besar segala macam, kita tawarkan satu-satu. Kalau treaty itu kita negosiasinya untuk keseluruhan portofolio bisnis, kalau fakultatif adalah satu-satu case by case. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah fakultatif, biasa menyebutnya fake-oblig. Ini secara treatment bedanya adalah kalau fakultatif di perusahaan reasuransi atau retakaful operator itu dia mempunyai kebebasan. Ini mereka wajib menerima. Jadi fake-oblig ini adalah perjanjian tertulis antara seeding company atau takaful operator dengan reasuradur atau retakaful operator, di mana seeding company ini bebas memutuskan ya. Jadi seedingnya itu bebas memutuskan apakah akan mensesikan penutupan asuransinya atau tidak kepada reasuradur. Jadi ini sama seperti fakultatif ya. Kalau fakultatif kan tadi asuransi atau takaful operator itu bebas mensesikan, mau mensesikan atau tidak. Nah, itu kebebasan. Di fakultatif obligatory pun sama. Tetapi yang membedakan adalah atau takaful operator ini mensesikan risikonya ke dalam fake, maka reasuradur atau retakaful operator ini menerima ya obligatori atas risiko yang disesikan tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Nah, umumnya juga fake-oblig menambah kapasitas treaty yang ada. Gitu. Jadi bisa di atas treaty atau kalau kita karena kita tidak punya kapasitas treaty, misalkan risikonya dikecualikan, kita mencari fake-oblig sebagai Oke, next.
Metode yang terakhir adalah pool. Ya. Jadi pool ini biasanya dibentuk oleh sesama perusahaan asuransi, didukung dengan perusahaan reasuransi sebagai operator. Jadi pool itu adalah perjanjian antara sesama perusahaan asuransi bahwa masing-masing dari mereka setuju untuk menempatkan atas suatu bisnis tertentu pada sebuah perusahaan yang ditetapkan sebagai sentral atau operator untuk penempatan reasuransinya. Dan kemudian sentral atau operator tersebut akan mengembalikan atau meretrosesi reasuransi yang diterimanya dari anggota pool kepada semua anggota pool dengan sesi sepakati bersama. Jadi ini perusahaan asuransi sudah sepakat nih. Jadi biasanya kalau pembentukan pool, masing-masing asuransi atau takaful operator ini dia akan setor potensi sendiri, kapasitas yang dia bisa dia accept gitu. Misalkan takaful untuk risiko pasar kita 1 miliar gitu ya. Nah, nanti kapasitas ini dikumpulkan. Akan dikelola secara bersama, ada manajernya atau pengelolanya. Nah, pada saat ada penutupan risiko pasar, misalkan nanti kita akan sesikan ke konsorsium. Nanti konsorsium akan sebar. Ya. Kalau penerbit polis itu sebagai anggota aktif, sedangkan yang lainnya itu yang bukan penerbit polis, dia sebagai anggota pasif atau sebagai reasuradur atau retakaful operator bagi penerbit polis. Beberapa konsorsium yang terbentuk di kita ya di negara Indonesia, yang contohnya adalah konsorsium pasar ya, KRK untuk yang konvensional, sedangkan di syariah kita ada konsorsium asuransi pasar syariah atau KAPAS. Nah, setiap saat itu Tugure update terkait perkembangan dari risiko-risiko pasar yang ada di Indonesia sesuai dengan kondisi terkini. Nah, terus perusahaan asuransi yang menerbitkan nanti akan sesi. Jadi pada saat ada penutupan risiko pasar syariah, di sini biasanya Mas Zainal ya yang koordinatornya, dia akan sesi ke pada saat kapal sudah memberikan konfirmasi, baru kita berikan konfirmasi kepada sumber bisnis ya. Nah, pada saat kita menerbitkan, nanti kita sesi. Gitu. Sesi oleh Kapas itu akan di-split ke seluruh anggota konsorsium. Begitu. Misalkan takaful itu nggak nerbitin polis, takaful tetap akan menerima kontribusi dari bisnis Kapas yang masuk takaful sebagai member pasif. Terus ada juga konsorsium TS. Nah, mungkin dikelolanya di Mare, tidak salah. Terus ada juga konsorsium wreck removal atau ini ya terkait kapal ya, hal ya ini bagian dari PNI tapi hanya untuk wreck removal dan pollution liability. Itu pengelolanya adalah Tugu Insurance. Nah, di sini itu bebas dia mau ikut atau tidak ada paksaan, tetapi umumnya ikut. Nah, terakhir takaful ikut ke konsorsium di aset negara, barang atau aset milik negara. Nah, kita lagi berproses ke sana. Mas Romi, next. Kita tadi bicara metodenya, ada 4, ada fakultatif, obligatory, dan pool. Nah, sekarang kita bicara bentuk. Nah, bentuk reasuransi itu ada 2, proporsional dan non-proporsional. Kita bahas yang proporsional. Kenapa dikatakan proporsional atau bentuk reasuransinya proporsional? Karena antara risiko, premi atau kontribusi dan klaim itu sebanding, proporsional. Jadi sudah sebanding terus. Akan sudah ditentukan presentase misalkan retensi 50%, reas 50%. Nah, risikonya akan dibagi sesuai share tadi, preminya juga akan dibagi sesuai share tadi, begitu ada klaim juga akan dibagi sesuai dengan share tadi. Maka disebut proporsional. Dari seeding company atau takaful operator dan reasuradur atau retakaful operator ini sudah pada saat negosiasi. Jadi kita sudah tetapkan. Terus umumnya
attaching basis. Apa itu risk attaching basis? Jadi perjanjian yang mengcover untuk polis-polis yang inception date dimulainya asuransi itu terjadi di periode treaty. Nah, inception ini kan dimulainya ya, misalkan sekarang tanggal 10 Juni, ada penutupan 10 Juni. Ada yang penutupannya 1 tahun sampai dengan tahun 2023, ini 2022 sampai dengan 10 Juni 2023 ya, itu 1 tahun. Ada juga yang bisa ada yang sampai 30 tahun, artinya sampai tahun 2022. Sorry. Nah, ini treaty ini itu akan tetap berlaku sampai polis itu berakhir. Maka disebut sebagai risk attaching basis. Jadi berakhirnya treaty di sini atau perjanjian reasuransi ini sampai dengan berakhirnya periode polis. Jadi kalau periode polisnya sudah mati, baru dia selesai perjanjian reasuransi untuk itu. Umumnya terdapat batasannya. Jadi salah satu kelemahan reasuransi proporsional itu ada batasan limit. Limit. Ya, misalkan risiko kalau di properti gitu ya, risk 1 atau low risk itu 100% of treaty limit gitu ya. Tetapi begitu bicara ke medium dan high risk, dia ada batasan, ada turun ya. Misalkan di medium risk itu menjadi 80% dari 100% base risk gitu ya. Sedang itu bisa turun lagi menjadi 60%. Nah, ini terjadi scaling down terkait dengan kapasitas. Selain table of limit, ada juga co-insurance scale. Pada saat bawah 10%, kapasitas itu yang boleh digunakan itu turun lagi. Ya, jadi salah satu kelemahan di proporsional ini adalah kapasitas kita itu sangat tergantung dari tingkat risiko atau table of limit dan besarnya share dalam koasuransi. Nah, contoh dari proporsional ini adalah share, misalkan ada limit 5 miliar, terus OR, ini contoh di takaful ya, OR-nya 25%, reasuradur atau retakaful operator 25%. Jadi untuk setiap risiko dengan 5 miliar, jadi TSI-nya sampai dengan 5 miliar, itu otomatis akan share-nya dibagi. Takaful 75% sebagai retensi sendiri, sedangkan reasuradur 25% untuk porsi mereka. Jadi di sini dilakukan secara proporsional. Oke, next. Bentuk yang kedua adalah non-proporsional. Kenapa dikatakan non-proporsional? Karena risiko, premi atau kontribusi dengan klaim itu tidak sebanding. Yang direasuransikan dalam bentuk non-proporsional ini adalah kerugian, loss. Jadi reasuransi ini fokusnya ke loss, bukan ke risk. Gitu. Mungkin ada penutupan 100 miliar gitu. Kalau loss-nya hanya 100 juta, ya itu akan menjadi beban dari perusahaan asuransi sendiri, katakan begitu. Tapi loss-nya lebih dari itu, baru mungkin mereka akan ikut. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kenapa proporsional? Karena antara risiko, premi atau kontribusi dengan klaim itu tidak sebanding. Terus reasuradur akan ikut menanggung klaim apabila nilai klaimnya melebihi underlying retention. Tadi kita bicara retention. Itu ada gross, ada net. Net itu UR, ya. Underlying retention. Jadi batasnya ini. Kalau klaimnya melebihi UR, maka reasuransi akan ikut menanggung risiko. Contoh di takaful untuk kendaraan motor, misalkan UR-nya antara 75 atau 150 juta lah gitu ya. Berarti klaim sampai dengan beban perusahaan asuransi sendiri atau takaful sendiri. Untuk di properti itu sampai 1 miliar gitu. Artinya klaim dengan share takaful di bawah 1 miliar itu akan menjadi beban dari takaful itu sendiri. Nah, pelaksanaan perjanjian biasanya 1 tahun, sama seperti yang di proporsional umumnya 1 tahun. Kalau tadi risk attaching basis, kalau di non-proportional itu adalah loss occurring basis.
Jadi hanya mengcover kerugian-kerugian yang terjadi pada periode treaty ya. Jadi tidak melihat periode polis, tapi loss-nya itu terjadi di periode treaty. Ya, kalau tadi long term itu sampai berakhir pada saat proporsional sampai polisnya berakhir, kalau ini berakhir misalkan perjanjian non proporsional treaty 1 Januari sampai dengan 31 Desember, itu hanya mengcover sampai dengan loss yang terjadi sampai dengan 31 Desember. Karena kan risiko itu masih berjalan sampai dengan berakhirnya. Panjang terus sampai dengan polis-polis itu bisa tercover. Jadi bedanya kalau proporsional itu adalah risk attaching basis, mengikuti polis. Jadi berakhirnya perjanjian reasuransi itu mengikuti polis. Kalau di non proporsional umumnya loss occurring basis, mengikuti periode treaty, bukan periode polis. Jadi yang otomatis semua loss yang terjadi pada periode polis yang terjadi dalam rentang periode reasuransi. Ini ya, treaty working excess of loss di properti ya. 2 miliar in excess of 1 miliar. Artinya di layer pertama itu takaful menahan klaim itu sampai dengan 1 miliar. Di atas 1 miliar dengan 2 miliar, jadi total kapasitas di sini adalah 3M, 2 ditambah 1. Jadi kalau ada 3 miliar, maka takaful 1 miliar, 2 miliar itu adalah perusahaan reas. Nah, kalau di sini keunggulannya itu ya. Jadi kapasitasnya itu fix. Kalau kita bicara tadi 3 miliar, ya udah 3 miliar. Dia tidak akan berkurang dengan adanya table of limit atau insurance cap. Jadi di dalam non proporsional ini dia sampaikan atau tidak ada batasan terkait dengan table of limit maupun co-insurance cap. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tadi bentuk perbedaan antara proporsional dan non proporsional. Oke, next. Jenis-jenis treaty ya. Tadi treaty itu adalah metode reasuransi. Nah, treaty itu ada beberapa jenis. Tetap dibagi dua, proporsional dan treaty non proporsional. Kalau treaty proporsional berarti antara premi dan klaim itu sebanding, ya, sesuai dengan share yang telah ditentukan. Kalau non proporsional tadi ya tidak sebanding antara risiko, premi dan klaim karena reasuransikan itu adalah klaimnya. Proporsional umumnya ada dua, ada surplus. Ya, nanti kita bahas. Terus untuk non proporsional ada yang jumlahnya 4. Jadi yang ketiga nanti sama sebenarnya, tapi sedikit yaitu working excess of loss, ada catastrophe excess of loss, ada stop loss ya, stop loss excess of loss atau aggregate excess of loss. Oke, next kita bahas satu sekilas gitu ya. Nah, apa itu treaty quota share? Jadi di sini seeding company dan itu menentukan bagian yang fix ya. Share-nya sudah ditentukan baik in amount maupun in percentage gitu ya. Untuk tiap risiko sampai dengan limit tertentu. Contoh tadi ya, PS di Takapu treaty limitnya 5 miliar, OR 75% dan posi reas 25%, ya seperti itu gitu. Jadi untuk risiko sampai dengan 5 miliar akan dibagi selalu seperti itu. Semua risiko yang memenuhi kriteria, jadi semua yang saya pasti harus wajib disesikan. Spreading of risk sesuai dengan proporsional. Nah ini contoh ya, gambar ini dari penjelasan. Di sini terlihat ya batasan mungkin sampai dengan ya atau 1,2 ya. Dengan komposisi insurer retention itu adalah 70% dan KS treaty 30%. Nah, yang warna abu-abu itu adalah retensi dari insurer, sedangkan yang apa ini ya kuning dari porsi quota share. Nah, sampai dengan angka yang disepakati limit itu mau risikonya besar atau kecil itu share semuanya. Nah, biasanya quota share ini itu cocok untuk bisnis baru atau yang loss ratio-nya kurang bagus. Ya, untuk menjaga stabilitas dari perusahaan asuransi. Tapi kalau saya pribadi
quota share ini paling pas dengan konsep syariah, ya. Tahun tolong menolong. Kenapa? Ya kita berbagi risiko, kita berbagi klaim dengan porsi yang sama. Jadi ini kalau menurut saya ini yang paling syariah lah dibanding dengan metode reasuransi lain. Itu menurut saya pribadi. Oke. Nah, berikutnya surplus treaty. Ya. Berbeda dari semuanya berbagi. Kalau di surplus treaty itu ada limit, ya. Nah, limit ini kita sebutnya dengan lines tadi ya. Satu line itu sama dengan limit treaty share atau sama dengan gross retention dari perusahaan asuransi. Ya. Misalkan satu line-nya di sini ditentukan 300 gitu ya. Dalam gambar ya. Maka terus di reinsurernya 3 kali 900 ya, 3 kali 3. Realisasi apabila risikonya melebihi retensi company. Kalau yang quota share tadi, reasuransi pasti selalu kalau di surplus treaty, reasuransi baru akan berpartisipasi bila nilainya melebihi retensi sendiri dari si company atau takaful operator. Ya. Di gambar mungkin bisa gitu ya. Di sini insurer itu satu line sama dengan 300 gitu ya. Untuk semua risiko sampai dengan 300 itu 100% ditahan sendiri oleh perusahaan asuransi. Reasuransi tidak. Tetapi untuk risiko yang melebihi, misalkan tadi ya di komposisi yang mulai dari paling kanan 100% untuk di insurer, terus ada 75% ya, mungkin risikonya seperti itu bagiannya 75 turun ya sampai yang paling kecil adalah 21%, sisanya asuransi. Nah, itu tergantung dari TSI-nya sampai berapa. Ya. Nah, kalau surplus TSI sampai dengan on retention atau lain itu menjadi beban dari perusahaan asuransi itu sendiri. TSI di atas lebihnya itu setelah dikurangi OR itu akan menjadi beban dari asuransi. Nah, berikutnya adalah mungkin saya akan sekilas saja tentang excess of loss, perbedaan antara walking, catastrophe, dan stop loss atau aggregate stop loss. Ya. Yang pertama walking excess of loss. Dikatakan walking di sini karena dia, jadi konsep dari walking excess of loss ini adalah one risk, one event. Jadi individual policy. Reasuransi bekerja pada satu polis dan satu kejadian. One risk, one event. Nah, walking excess of loss ini bisa kita buat individu atau kita bisa pakai whole account. Artinya kita punya proteksi account untuk seluruh COB. Nanti kalau ada, biasanya dibatasi kerugiannya itu maksimum sampai berapa? 3 atau 4 kali. Nah, setiap ada kerugian reasuransi atau klaim yang reasuransi terlibat, maka perusahaan asuransi harus bayar premi reinstatement, pemulihan kembali. Batasan reinstatement ada yang 3 kali, tergantung dari negosiasi. Nah, itu kalau working. Gimana kalau kata stop excess of loss? Ya, kalau tadi working ada one risk, one event, namanya katastrof, eventnya satu ya. Ini gempa bumi sekali atau banjir ya. Mungkin ada klausula 72 hours gitu. Oke, kita ngikutin itu. Jadi katastrof excess of loss, many risk, one event. Ya. Karena katastrof sekali, tapi dampaknya luas. Yang diderita itu polisnya banyak. Jadi ini proteksi cover untuk bencana alam umumnya. Jadi katastrof excess of loss ya, untuk memproteksi risiko katastrof terkait dengan bencana alam. Kalau tidak ada ini, maka itu akan menjadi retensi sendiri dari perusahaan. Yang ketiga adalah stop loss atau aggregate excess of loss. Ini konsepnya adalah
many risk, many event. Kalau one risk, one event, kalau katastrof itu adalah many risk, one event, sedangkan stop loss atau aggregate excess of loss itu adalah many risk, many event. Contoh misalkan yang sering dipakai adalah di kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor frekuensinya tinggi, ya, severity-nya kecil. Jadi perusahaan asuransi kalau mau menggunakan ini dia akan memberikan confidence-nya di level berapa untuk loss ratio misalkan. Oh, untuk MV loss ratio 45%. Oke, saya sampai dengan risiko 45% itu saya menahan sendiri, tapi di atas 45% saya reasuransikan. Nah, itu namanya aggregate atau stop loss, excess of loss ya. Jadi berdasarkan loss ratio. Kata loss rasionya itu di bawah 45%, maka reasuransi tidak terlibat. Tetapi kalau loss rasionya ternyata 6, maka perusahaan asuransi tetap menahan loss ratio sampai dengan 4. Selebihnya, yang 15% sisanya itu akan menjadi tanggung dari reasuransi. Itu gambaran secara singkat non-proporsional. Nah, di gambar sini ya, yang sebelah kiri, working excess of loss. Dia bekerja per risk. Nah, untuk setiap klaim di working excess of loss, itu kita akan mengeluarkan porsi reasuransi proporsional. Jadi kalau ada treaty QS, ada treaty fakultatif, kita keluarkan dulu. Itu sesuai dengan porsinya. Yang akan ditahan excess of loss ini adalah proteksi dari retensi itu sendiri. Ya. Yang abu-abu. Kalau yang ini kuning nanti itu bagian dari excess of loss. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan terkait stop loss atau agregat based on loss ratio. Jadi di sini banyak risiko ya. Risikonya di sini ada 4 kejadian. Kiri itu adalah working, tapi pada saat kita bicara katastrof excess of loss itu kita bicaranya keseluruhan. Oke, next. Kita masuk ke Reinsurance Commission versus Major Rate Takaful. Pada bisnis konvensional, itu kita mengenal istilah Reinsurance Commission. Jadi setiap kita sesi ke perusahaan reasuransi, maka perusahaan asuransi itu akan mendapatkan komisi reasuransi. Jadi asuransi atau takaful operator atau shipping company ini, dia akan bayar net, yaitu premi reasuransi dikurangi komisi reasuransi. Misalkan komisi reasuransi 25%. Jadi perusahaan asuransi akan bayar 75%. Yang 25% itu sebagai komisi. Nah, komisi reasuransi ini adalah menjadi salah satu komponen pendapatan. Jadi kalau di dalam accounting jurnal besarnya, salah satu pendapatan asuransi itu adalah dari reinsurance commission. Jadi kalau menghitung premi neto itu adalah premi bruto. Komisi dikurangi premi reasuransi ditambah komisi. Jadi komisi reasuransi ini sebagai pendapatan bagi perusahaan atau shipping company. Dana pembayaran di konvensional itu hanya dari satu akun, yaitu dari dana perusahaan. Berbeda di takaful atau di syariah, nanti kita sampaikan. Nah, contoh tadi saya misalkan treaty limit quota share 5 miliar, OR 50%, RICOM-nya 32,5%. Di sini misalkan ada satu preminya 10 juta ya. Di sini risikonya udah masuk adalah 50% dari 10 juta atau 5 juta. Dikurangi reinsurance commission sebesar 32,5% dari 5 juta atau 1,625. Nah, perusahaan reasuransi bayar, perusahaan asuransi bayar ke perusahaan reasuransi sebesar 3,375. Nah, mungkin angka ini kita catat dulu ya, 3 dengan RICOM 32,5%. Oke, next. Ini kita bicara syariah. Di syariah itu
premi direct, kontribusi itu akan dibagi menjadi tabaru dan ujroh. Nah, demikian juga pada saat kita mensesi ke retakaful atau reasuransi, maka harus dibagi tabaru re atau tabaru ditambah ujroh retakaful. Jadi harus dari 2 akun. Tadi di konvensional hanya dari 1 akun, maka di sini harus dari 2 akun. Ujroh retakaful dihitung dari porsi tabaru retakaful. Kalau RACOM itu dari 100% premi, sedangkan ujroh retakaful itu dihitung adalah persentase dari tabaru re, bukan dari 100% kontribusi, tapi dari tabaru re. Nah, ujroh retakaful merupakan beban ya, atau biaya bagi takaful operator atau perusahaan asuransi syariah. Pendapatan atau fee atau ujroh bagi retakaful operator. Ya. Kenapa demikian? Karena perusahaan reasuransi sudah memberikan, perusahaan asuransi kan sudah ngambil ujroh, katakan kalau akad tabarunya 60-40, berarti perusahaan asuransi ngambil 40% di depan. Jadi tabarunya hanya sisa 60. Nah, makanya perusahaan reasuransi, bagi dong ujrohnya gitu kan. Dari porsi ujroh kamu dibagi berapa sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran total yang menjadi bagian retakaful diambil dari masing-masing akun. Ya, jadi tabaru itu diambil, tabaru re itu diambil dari dana tabaru, ujroh re itu diambil dari ujroh pengelola. Jadi kantongnya beda nih masing-masing. Gitu ya. Kalau dari konvensional itu dari kantong saja, kalau ini dari 2 kantong. Kenapa harus dari 2 kantong? Kalau ambil dari tabaru saja, maka tabarunya itu bisa defisit ya. Untuk risiko-risiko yang besar atau porsi reasnya itu dominan, bisa sampai 90, di atas 90% atau di atas 50% pun pasti defisit, sehingga dibagi jadi dari tabaru dan dari ujroh. Oke, next. Nah, ini contoh ya untuk perhitungannya ya. Tabaru kontribusi 100%, misalkan di sini ya, akadnya adalah share reas 50%, ujroh ke operator 40%, dan ujroh retakaful itu 12,5% dari tabaru. Tetapi ujroh ke takaful operator. Katakan kontribusi 100% ya, sama. Nah, porsi kita kurangi dulu porsi ujroh gitu ya. Atau porsi ujroh kita adalah 4 juta, sisanya tabaru berarti 6 juta. Nah, kontribusi retakaful 50% kali 10 juta atau 5 juta, dikurangi ujroh ke operator 10%, 2 juta, jadi tabaru re adalah 3 juta. Atau ya udah langsung kalikan dengan tabaru. Gitu ya. Itu nanti akan ketemu. Nah, 12,5% dari 3 juta. Nah, ini totalnya yang dibayarkan 3,375 ya. Nah, ini angkanya sama nih dengan yang tadi di contoh. Oke, next. Nah, total premi net reas di contoh pertama 3,75 ya. 3,3. Kedua yang takaful dengan akad tadi ya 4 dan 12,5% ujroh re itu sama 5. Dengan kata lain ya, reinsurance commission setengah persen itu ekuivalen dengan akad wakalah 40% ujroh operator dan 12,5% ujroh to retakaful operator. Ini kita bentuknya konversi. Jika terdapat backup dari konvensional, maka mekanismenya harus dikonversi ke skema syariah tabaru ujroh agar tabaru operator itu tidak defisit. Penjelasan tadi ya antara reinsurance commission dengan ujroh, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next. Nah, ini ada quiz sebenarnya nanti. Ya. Ini contoh konversi lagi. Rekomnya 25% gitu ya. Jika akad wakalahnya 40 re-nya gitu ya. Ya, kita hitung aja. Konversi kalau RICOM 25 bayarkan oleh perusahaan asuransi adalah 100 dikurangi 25 atau 75% net ke reasuransi. Nah, dari 75% ini karena tadi ya
salahnya adalah 40% ujroh, maka tabarunya adalah 60%. Jadi dari 75 kita ambil 60% buat tabaru. Ya, sisanya adalah 15%. Itu 15% itu adalah dari 100%. Nah, konversi ke ujrohre. Ujrohre itu adalah dari porsi tabaru, yang hasilnya adalah 15% dari 100%. Maka ujrohre-nya adalah 15% dibagi tabarunya atau 60%. Ujrohre 25%. Jadi kalau kita menerima Erekom di konven sebesar 25%, itu ekuivalen dengan wakalah bil ujroh, 40% ujroh tu takaful operator, dan 25% ujroh re. Jadi ujrohnya lebih besar. Makin kecil Erekom yang kita terima, maka ujroh re yang kita bayarkan makin besar. Oke, next. Ini sebenarnya ada kuis ya, cuma nanti waktunya cukup atau tidak, nanti bisa ini ya, Pak Romi. Contoh kalau Erekomnya 20%, itu berapa sih? Gitu ya. Konversi ke ujroh re-nya. Oke, nanti kita di sesi terakhir, di slide terakhir bisa diskusi. Oke, next. Nah, ini adalah net ujroh from rate takaful ya. Saya ambil contoh di sini adalah treaty takaful untuk proporsional. Takaful mendapat itu 42,5% dari reas ya. Ujroh itu 42,5% dan ujroh re-nya 17,5%. Dengan metode konversi yang sama, berapa sih Erekom yang diterima gitu ya, atau sebenarnya net ujroh apa gitu ya. Nah, di sini ada hitungannya ya. Tabaru itu 57,5-nya adalah 17,5%. Jadi ujroh re dari 100% kontribusi 17,5% kali 57 tabaru sama dengan 10,0625%. Berarti yang dibayarkan ke re takaful adalah tabaru re ujroh re. Totalnya tadi ya 67,5625%. Dari 100%. Nah, berarti konversinya adalah dengan akad wakalah ujroh tu takaful dan 17,5% ujroh tu re takaful itu ekuivalen dengan Erekom 32,4375%. Atau kata lain, net ujroh atu dari reasuransi adalah 2,4375%. Nah, ini adalah modal kita untuk biaya akuisisi. Oke, next. Nah, ini contoh ya, hitungan kita berdasarkan kebijakan dari takaful terkait outgo gitu ya. Outgo di sini atau acquisition cost ini adalah including VAT. Jadi kita sudah memasukkan VAT 10%. Ya. Gitu ya. Nah, di sini kan sekilas ya, kalau kita mengikuti kebijakan terkait biaya akuisisi, maka net ujroh atau margin ujroh takaful itu yang paling kanan itu masih relatif lebih tinggi dari ujroh re. Ujroh re itu 10, net margin ujroh kita 15 atau di atas 10 lah ya. Bervariasi tergantung class of business-nya. Nah, kalau berdasarkan net margin kita masih di atas ujroh re. Gimana kalau yang selama ini di market atau request dari market gitu ya. Oke, next. Nah, di kita itu ada istilahnya additional fee atau BUT lah gitu ya, atau tambah dari komisi-komisi standar. Ini market ya. Jadi kalau di properti itu ada permintaan tambahan 15 plus 15, kalau di itu 25 plus 15 gitu. Angka itu adalah belum termasuk VAT. Jadi kalau dengan tambahan BUT atau 15%, nah kita akan lihat nih, net margin ujroh kita itu jauh di bawah tadi di slide sebelumnya gitu ya. Bahkan beberapa di sini itu di bawah 5%. Ya. PA ada yang minta dengan 40%. Ya, kalau melibatkan reas kita tekor sebesar 7,5%. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ya inilah yang harus kita jaga gitu ya. Karena kantong dari perusahaan asuransi yang akan dibawa oleh karyawan itu adalah di sini, di porsi dana ujroh. Jadi di sini kita harus bisa menjaga kantong kita ini. Mari kita jaga kantong saku kita
agar tadi sustainabilitas dari takaful itu sendiri terjaga, dan otomatis kesejahteraan karyawan juga bisa ditingkatkan kalau kita menjaga kantong dari ujroh atau dana perusahaan. Dulu takaful run off karena di sininya defisit. Kita berharap sih dikembali. Jadi maka di sini kita bisa menjaga bersama. Itu dari yang materi hari ini. Gitu ya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jika ada waktu nanti Mas Romi izin, mungkin kita bahas yang tadi ya. Seperti itu. Makasih, saya kembalikan ke Pak Yogi. Ya, terima kasih Pak Yogi atas pemaparan materi yang luar biasa. Semoga bisa memperlancar pekerjaan kita sehari-hari. Kepada Bapak Ibu silahkan apabila ada yang ingin bertanya langsung atau via chat, kami persilahkan. Dan informasi dari Pak Romi dari HC, penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Silakan Bapak Ibu. Ini pada paham semua kali ini. Udah pada paham kali Pak? Pak Fajar Ninja. Silakan Pak Fajar. Iya, Silakan Pak Fajar. boleh berpartisipasi ya Pak, daripada tidak ada pertanyaan. Mungkin Pak Romi bisa balik ke yang halaman ini Pak, yang ada surplus ya Pak. Iya, iya betul nih. Jadi gini Pak Yogi, memang selama ini yang diterapkan juga di kita untuk pengambilan istilahnya OR-nya ya, OR yang atau porsi yang diambil takaful untuk resiko yang di atas gross own retention. Katakanlah kan gross own retention itu kan 5 miliar ya Pak ya, satu line segitu. Nah, saya juga sebelumnya coba mempelajari juga tentang bahwa surplus ini kan juga bagian dari bentuk reasuransi proporsional ya Pak? Iya. Proporsional. Nah, ada pengertian satu line gitu kan. Apakah satu line itu selalu dijadikan sebagai retensi yang selalu kita ambil gitu Pak? Karena kan ada mekanisme juga yang menyatakan di surplus itu bisa diambil retensinya itu misalkan 2 line gitu Pak. 2 line misalkan jadi 10 miliar. Nah, baru sisanya nanti akan disesikan ke surplus ini gitu. Apa memang seperti itu atau sifatnya memang fix gitu Pak? Jadi satu line itu memang dipatok sebagai OR-nya kita gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, makasih. Jadi pertama terkait dengan penentuan retensi sendiri itu pertama di perusahaan asuransi itu sendiri ya. Kita ingin di komposisi berapa gitu ya. Dengan contoh mengambil itu bisa di gross retention itu 5 miliar gitu ya. 5 miliar tapi ada proteksi XOL sampai dengan nah, angka ini adalah angka tadi yang bisa dijadikan. Memang umumnya secara umum surplus itu based online Pak. Jadi kita akan menentukan retensi atau gross retensi atau kalau ada quota share berarti limit lagi satu line. Selebihnya baru ke surplus. Nah, surplus itu biasanya dinyatakannya kapasitasnya adalah berapa line? 3 line, 10 line, 20 line. Bahkan bisa sampai dengan 20 line misalkan di takaful itu sampai lebih dari 20 line gitu. Jadi istilah itu digunakan. Nah, ada mengambil, oh ini OR-nya 2 line, sisanya lebih. Nah, di second surplus Pak. Gitu.
Jadi surplus itu ada first surplus, second surplus, dan sebagainya. Itu tergantung dari negosiasi. Nah, di second surplus itu biasanya adalah nanti retensinya itu adalah retensi dari OR plus surplus di first surplus gitu. Jadi itu menambah. Nah, terkait dengan tadi, misalkan mau 2 line atau berapa line, itu kembali lagi ke tingkat confidence dari asuransi itu sendiri, sama negosiasi pada saat negosiasi treaty. Gitu, Pak. Ke sana sih, Pak. Jadi nominalnya pun bervariasi. Mungkin ada yang, kalau dulu saya misalkan, saya nyaman di retensi net 1 miliar. Saya mau share atau surplus, ya kita akan bicara based on itu. Jadi saya nahan 1 miliar ya. Misalnya di quota share-nya 50-50, maka kita akan gitu ya. Jadi retensi sendiri 50%, ini 50%. Tapi pada secara surplus, kalau tidak ada quota share, saya akan nyaman bicaranya, yaudah, miliar gitu ya. Terus di atasnya baru setiap lainnya 1 miliar. Nah, nanti mungkin butuh second surplus ya, karena biasanya kalau first surplus 50 miliar kan sampai 50 line itu terlalu besar. Jadi mungkin di first surplus saya cukup 10 line, nanti di second surplusnya 11 line di retensi, di second surplusnya sampai misalkan 20 line. Nah, itu sangat-sangat dimungkinkan dan itu sangat dari negosiasi, Pak. Jadi itu tidak ada istilah yang baku, tetapi istilah yang digunakan tetap sama. Ada line atau sama dengan satu retensi sendiri. Terus untuk surplus itu berapa line. Mungkin itu sih Pak penjelasannya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Dari Bu Yuni, Pak Yogi di chat bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yogi. Dari slide yang mari menjaga kantong saku kita, apakah ada review evaluasi atas bisnis-bisnis yang memiliki risiko tinggi dan kiat-kiat bagaimana menjaga keseimbangan dari bisnis-bisnis yang sudah masuk ke kita itu? Terima kasih. Ya, Pak Yogi. Terkait dengan review secara berkala ya, apa yang kemarin terjadi di Marine ini kita akan review. Artinya mungkin manajemen putuskan untuk risiko tertentu, cara kita stop gitu. Nah, untuk risiko-risiko tetap ada skala kita review ya. Kita biasanya akan melakukan review itu semesteran atau bulanan atau tahunan gitu ya. Nah, dari sini kita akan informasikan ke terkait. Contoh kemarin kita adakan FGD untuk NP itu dalam rangka review. Jadi mungkin di sini harus bisa menjaga ya, Mbak. Jadi kita akan membedakan risiko tinggi itu bicaranya tabaru, karena itu akan larinya bicara ke kantong kita di dana perusahaan, kita akan bicaranya adalah ke biaya akuisisi. Jadi itu dua persoalan. Mungkin kita lihat seperti ini. Kebijakan yang selama ini kita berikan untuk risiko tinggi, berikan biaya akuisisi atau tambahan yang besar. Kenapa? Untuk penyeimbang. Jadi jangan sampai di tabarunya kita minus, ujrohnya kita dapat marginal gitu atau sangat-sangat gitu. Tapi untuk risiko yang bagus, misalkan ini risiko bagus, sehingga ada kemungkinan kita untuk mendapatkan surplus underwriting. Mungkin biaya akuisisi yang ada di kantong kita itu kita bisa sacrifice lebih dengan mengambil margin yang lebih kecil. Nah, ini yang selalu dijaga komposisi seperti itu. Jadi memang dua sisi ya. Contoh di Marine Hull. Marine Hull secara risiko itu sangat riskan di tabaru karena loss record-nya lumayan tinggi. Loss record industri itu di atas 60%. Artinya di bawah 60% ya kita pasti akan defisit. Gitu. Tetapi biaya akuisisi Marine Hull di market itu antara 10 sampai 15% itu udah all in karena RI-Com dari REAS itu 17,5% sampai 20%. Nah, di sini dapat margin yang cukup besar. Mungkin Mas Romi bisa ke slide itu yang terakhir. Nah, di sini kita akan lakukan hal seperti itu. Nah, terkait dengan pencadangan katastrofik segala macam, jadi kita sudah punya ya. Kita sudah punya cover catastrophe excess of loss. Jadi insya Allah sih kalau itu sudah
kita tidak banyak kena di katastrof. Kita kemarin yang banjir itu kita menyebar, yang gempa juga menyebar, sehingga dasarnya enggak ini. Oke, mungkin Iya, tadi langsung aja menjawab saya pertanyaan bacakan dari yang Pak dari Mas Maki. Damar ya. Iya itu. Nah, untuk Mas Damar ini terkait dengan penyisihan katastrof ya. Jadi penyisihan katastrof memang nanti ada beberapa metode. Biasanya kita minta ke REAS ya, pada saat kita membeli stop loss, mereka akan bicara tentang statistik 150 tahun atau 250 tahun. Nah, dari situ akan kelihatan ya. Ini katastrof kita itu cukup atau tidak untuk mengcover dengan premi tentu yang adequate. Jadi ada beberapa di sini memang terkait bicara katastrof, sampaikan data statistik, nah itu nanti akan nego gitu. Jadi pengalaman ini sih sejauh ini di Takaful sih mencukupi, tapi ada di yang besar gitu ya itu tidak mencukupi. Jadi sehingga perlu kita untuk risiko-risiko tertentu memang harus ditelaah. Biasanya kita asosiasi. Mungkin itu ya Mas Damar ya. Jadi ini terlalu teknis, nanti takutnya terlalu panjang. Tapi secara umum seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat menghitung katastrof itu REAS untuk statistik sesuai yang mereka punya. Ada yang 150 tahun, 200. Nah, dari data itu maka akan dihitung kecukupan antara kontribusi yang kita bayar dengan proteksi. Jadi proteksinya memadai atau tidak. Nah, itu akan kita kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ada pertanyaan juga dari Bu Melda sepertinya. Ya. Enggak, silakan Bu Melda. Ada Mas Adi sama Bu Melda ya. Terakhir Bu Melda mungkin ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Yogi. Ini saya numpang di laptopnya karena tiba-tiba keluar nggak bisa masuk lagi. Saya nanya Bu Mariana. Ini Pak, kan di catatan laporan setiap bulan tuh saya masih menemukan adanya RICOM Pak. Nah, kan kita di syariah nggak ada RICOM. Nah, itu apa memang kita ada bisnis ke REAS Conven atau memang ada pencatatan yang keliru gitu loh di kita? Ya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke. Kita ada beberapa backup ke konvensional. Jadi istilahnya RICOM itu ada, tetapi kita konversi. Gitu. Jadi tetap kita akan buat tabaru ujroh. Selama ini sih seperti itu. Nah, nanti untuk teknis ini mungkin perlu saya dalami ya, Bu ya. Nanti. Tapi kenapa dia muncul ya, Pak? Kenapa maksudnya tidak dicari bagaimana catatan syariah gitu loh, Pak? Harusnya sih selama ini sih seperti itu. Yang itu tadi coba saya dalami ya. Karena ini kan harus lihat case-nya gitu kan. Sudah dikonversi. Kalau misalkan tadi ya, RICOM di fakultas kita cuma kasih. Katanya juga saya deh. Nah, seperti itu. Jadi, ya, makasih ya Pak. Kita sudah upayakan untuk konversi. Kalau enggak nanti tabarunya yang negatif. Ya, terima kasih Bu Melda dan Pak Yogi. Mungkin ini karena keterbatasan waktu kita dicukupkan untuk tadi yang penanya Mas Hadida sama Mas Yusuf mungkin bisa ditanyakan langsung nanti ke Pak Yogi langsung. Boleh. Dari Pak Romi ada tambahan nggak Pak Romi? Dari saya nggak ada. Mungkin Pak Yogi yang menentukan aja penanya terbaiknya. Oh ya, Pak Yogi silakan penanya terbaik. 2 orang? Satu orang Pak. Oh, 1 orang ya. Kalau terkait relevansinya Mbak Yuni nih yang pas gitu kan. Iya. Selamat Mbak Yuni. Selamat Mbak Yuni. Oke, mungkin dari saya yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah untuk rangkaian acara telah selesai. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya selaku MC mohon untuk dimaafkan apabila ada kesalahan atau kehilafan kata-kata. Marilah kita sama-sama menutup FMS kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.